Alhamdulillah, sampai dengan pagi hari kita masih diberikan kesehatan, terutama sehat iman kita. Allah memberikan hidayah, taufik, kesadaran untuk senantiasa istiqomah berada di jalannya. Mudah-mudahan segala upaya amal-amal soleh yang kita lakukan kelak yaumul qiyamah menjadi junnatun anin nar, tameng penyelamat dari jurang api neraka. Ikhwatu iman, kajian pagi hari ini mari kita simak ayat 47 sampai dengan ayat 50 pada surat Al-Waqiah. Wa kanu yaqulun, mereka mengatakan, orang-orang kafir, orang-orang musyrik mengatakan, aidza mitna wa kunna turaba wa idhaman a inna lamab'utsun. Apakah apabila kami sudah mati, sudah jadi tanah, tulang-tulang sudah hancur, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan? Inilah satu pertanyaan dari mereka di zaman Rasulullah, orang-orang kafir. Tapi pertanyaan ini bukan bermaksud untuk ingin paham, tetapi pertanyaan yang sifatnya mengingkari, sinis terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, terutama bila Rasul menyampaikan tentang kehidupan yang terakhir, yakni kehidupan sesudah kiamat terjadi. Bahkan mereka bertanya lagi dengan kalimat awa abaunal awwalun, apakah nenek moyang kami yang sudah lama tiada juga akan dibangkitkan? Ikhwatu iman, dalam kitab-kitab tafsir para ulama memberikan ketegasan bahwa di antara indikasi tertuju kepada orang-orang yang kafir ada lafaz-lafaz ayat, kalimat-kalimat ayat yang bila kita baca itu maka memberikan isyarat bahwa itu adalah makna kafir yang sesungguhnya. Karena kita memahami dalam istilah-istilah agama kita ada istilah yang harus dipahami dengan secara lugawi bahasa, ada yang harus dipahami secara syar'i atau istilah. Kalimat kafir tentu saja bisa dipahami dengan dua ungkapan, dua bahasan. Pertama, kafir dipahami secara bahasa. Yang kedua, kafir dipahami secara istilah. Kafir secara bahasa dimaknai syatrus syai', menutupi sesuatu. Siapapun yang tertutup dari sebuah kebenaran, tertutup dari sebuah ketaatan, menutupi diri dari iman, maka dikatakan kafir. Maka dalam buku yang kita punya ada istilah kafir. Kafir itu apa? Bahasa Arab itu. Kafir itu apa? Menutupi isi yang ada di dalamnya. Kalau buku covernya nggak pernah dibuka, maka kita tidak akan tahu apa isi kitab atau buku itu. Jadi sampul bagian. Nah, ikhwatu iman, kalau kita pahami kafir secara bahasa, tentu saja dengan sekian banyak dalil kita bisa memahami secara luas.
Rasul menyampaikan bahwa kebanyakan penghuni neraka adalah kaum wanita. Lalu Rasul ditanya, ya apakah wanita-wanita yang ke neraka itu karena kafir kepada Allah? Rasul jawab, la, bukan. Tapi yakfurna bil asyirah, kufurnya kepada suami. Berarti kafir di situ jangan dipahami secara istilah, tapi dipahami secara bahasa. Menutupi dirinya dari kebenaran. Untuk bab itu, ketika istri tidak pandai-pandai membalas jasa baik suami, maka dikatakan kafir dia. Kalau tidak bertobat, siap-siap ke neraka dulu sebelum ke surga. Ikhwatu iman, Rasul menjelaskan jika ada seorang suami yang berbuat baik selama hidupnya, tanggung jawab selama hidupnya, lalu ada satu kesalahan kepada istrinya, lalu istrinya menyampaikan cerita kepada yang lain, suamiku tidak pernah berbuat baik kepadaku. Inilah yang menjadi penyebab yakfurna bil asyirah, kafir secara bahasa. Makanya kenapa petani dikatakan kafir? Dalam ayat Allah terangkan a'jabal kuffaru nabatuh. Dalam surat Al-Hajj Allah tegaskan bahwa tanaman-tanaman yang menghijau itu membuat kagum kuffar. Karena pekerjaan petani itu suka menutupi sesuatu bila ia menanam tanaman. Tanam jagung, sebelum tanam, petani bikin lubang lah. Lalu bijinya dimasukkan. Setelah dimasukkan, ditutup dengan tanah. Nah, pekerjaan menutupi biji namanya kafir. Namanya kafir secara bahasa. Padi dari penyemaian diambil, dipindahkan ke tengah-tengah sawah, dibenamkanlah akar padi dengan batangnya itu. Pekerjaan membenamkan padi, menutupi akar itu namanya kafir. Para ulama memberikan penjelasan laut itu kafir. Laut itu kafir. Kenapa? Karena air laut itu menutupi berbagai macam binatang termasuk ikan di dalamnya yang tak kelihatan karena dengan air itu. Maka air laut kafir secara bahasa. Awan mendung sehingga tak terlihat bintang, tak terlihat yang lainnya, maka mendung dikatakan kafir. Perkara apa saja yang menutupi sesuatu maka dikatakan kafir. Itu secara bahasa. Lalu secara istilah, kafir adalah didul iman, lawan dari iman. Nah, inilah yang di berbagai ayat Allah ungkap, ada lafaz-lafaz yang menunjukkan kepada makna kafir yang sebenarnya, bukan kafir secara bahasa. Satu, bila ayatnya menggunakan kalimat alladzina kafaru, itu namanya kafir inkar. Kafir karena mengingkari terhadap ayat, mengingkari terhadap kerasulan, namanya kafir inkar. Di ayatnya banyak, pokoknya setiap ada kalimat alladzina kafaru. Yang kedua, ada kafir karena kesombongan, seperti yang dipraktekkan oleh iblis, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis dikatakan kafir kenapa? Yastakbiru istikbar, dia kafir karena sombong, namanya kafir istikbar. Yang ketiga, ada kafir nifaq, kafir karena kemunafikan, karena pura-pura Islam, lain di mulut, lain di hati. Orang munafik tempatnya di neraka jahanam yang paling bawah. Jadi kafir nifaq karena menampakkan keimanan, pura-pura iman, dohirnya iman, batinnya kafir. Itulah kafir nifaq. Ada kafir isyrak, kafir karena isyrak, menyekutukan Allah. Ini kafir isyrak. Kalau Yahudi mengatakan Uzair anak Allah, Nasrani mengatakan
mengatakan Al-Isa anak Allah. Orang musyrik Arab dulu mengatakan al-malaikah banatullah. Malaikat itu adalah putri-putrinya Allah. Ini namanya kafir isyrak. Kafir karena mensekutukan, ya, menganggap ada Tuhan lain selain daripada Allah. Orang yang rajin ke dukun itu sudah isyrak namanya. Kufurnya isyrak. Ke Allahnya percaya, ke dukun lebih mantap. Nah, itu isyrak. Ada kafir i'tirad. Kafir i'tirad. Kafir karena berpaling, lari dari kebenaran. Mu'ridun. Kalau kita baca ayat ulaika humul mu'ridun. Mereka orang-orang yang berpaling, yang lari dari kebenaran. Ada juga kafir taskik. Kafir taskik. Kafir karena keraguan-raguan atau bikin keraguan kepada orang lain, seperti ungkapan semua agama sama. Nah, itu kafir taskik namanya. Bikin keraguan-raguan kepada orang lain supaya terkesan semua agama itu benar. Semua agama bisa menempati surganya Allah Subhanahu wa taala. Di taskik. Nah, di ayat ini termasuk dalam pengertian kafir taskik. Kenapa? Karena dari ayat 47 orang kafir mengatakan, apakah apabila kami sudah mati, kami sudah jadi tanah, kami sudah jadi tulang belulang, akan dibangkitkan? Apakah bapak-bapak kami juga akan dibangkitkan, nenek moyang kami dibangkitkan? Pertanyaan ini bikin keraguan kepada orang muslim yang masih lemah imannya, kepada rekan-rekannya agar tidak mau beriman kepada kenabian atau wahyu yang dibawa oleh Rasulullah. Bikin taskik. Kafirnya kafir taskik. Jadi ayat ini sedang menerangkan orang-orang kafir, tapi jenisnya jenis taskik. Kafir karena membuat keraguan-raguan. Juga mengatakan kepada Rasulullah dengan kalimat asatirul awalin, yang Nabi sampaikan, yang Nabi ceritakan tentang akhirat dianggapnya sebagai dongeng-dongeng orang terdahulu. Sama dengan sekarang. Kalau ada ustadz menerangkan tentang hari kiamat, dianggapnya peramal masa depan. Sama itu. Ya. Jadi bikin keraguan ke yang lain. Kafir taskik. Nah, oleh karena mereka bikin keraguan, maka Allah menampilkan jawaban dengan khobar inkari, bukan khobar ibtidai, bukan khobar tolabi, tapi khobarnya khobar inkari. Kan berita yang Allah paparkan dalam Quran, berita yang Rasul sampaikan dalam hadis, pasti menggunakan salah satu dari 3 cara penyampaian. Kadang dengan menggunakan khobar ibtidai, beritanya mendatar, tak perlu pakai kalimat penegas karena orang sudah gampang percaya. Rasul menyampaikan kepada Abu Bakar Siddiq, Abu Bakar, semalam aku Isra dan Mi'raj. Cukup dengan bahasa datar, tak perlu ada kalimat penegas. Abu Bakar, semalam saya Isra Mi'raj. Kata Abu Bakar, saya percaya. Ya, sodak tuh, saya percaya. Jadi dengan kalimat mendatar saja sudah percaya. Kalau Abu Bakar Siddiq mengatakan masa, nah, ada keraguan berarti, maka Rasul mungkin akan menjawab benar. Nah, kalimat benar itu penegas. Itu nanti beritanya berita tolabi, perlu diberi kalimat penegas agar tidak lagi ada keraguan. Nah, untuk ayat ini Allah tegaskan dengan kalimat khobar inkari. Kenapa pakai inkari? Karena yang dihadapinya adalah orang-orang yang tidak lagi atau tidak percaya kepada hari kiamat. Karena enggak percaya, maka gunakanlah kalimat inkari. Jawaban Allah, qul innal awwalin wal akhirin la majmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Sampaikan Muhammad, apa? Sesungguhnya. Nah, itu kalimat sesungguhnya, langsung sesungguhnya. Yang pertama orang yang awal, orang yang akhir akan dibangkitkan. La mab'usun. Qul innal awwalin wal akhirin
La majmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Penegasnya dua. Satu, inna. Kedua, la majmu'un. La-nya lamut taukid, lamut ibtida, lam untuk menunjukkan penegasan. Sampaikan sesungguhnya yang pertama dan yang akhir akan dibangkitkan. La majmu'una, pasti akan mulai mikot ke mikot. Di sini bahasanya jamak, bukan mufrad. Mikot jamak dari mikotun, jamaknya mikot. Kenapa? Karena di padang mahsyar itu tempat yang akan kita singgahi untuk penghisaban tidak satu tapi banyak. La majmu'una ila miqat, pasti mereka, pasti kita akan dibangkitkan ila miqat, ke tempat-tempat di padang mahsyar. Untuk pembagian kitab amal ada miqatnya. Untuk penimbangan amal ada miqatnya. Untuk pembagian cahaya ada miqatnya. Untuk dikumpulkan kemudian Allah panggil satu-satu orang beriman ada miqatnya. Untuk dikumpulkan semuanya terus ada pengumuman, yang nyembah patung mangga ikut patung, yang nyembah salib ya tabi'us salib ikut salib, yang nyembah matahari ikut matahari, ada miqatnya. Sampai pada mikot semuanya akan kumpul di sekitar neraka untuk mendengar dan melihat ngeri gemuruhnya suara api neraka. Juga ada mikotnya. Termasuk ada mikot khusus untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang dikasih umur minimal 60 tahun. Ada mikot khusus. Yang umur 60 tahun siap-siap. Di padang mahsyar ada mikot khusus, tempat dikumpulkan, antrian dikumpulkan untuk orang-orang yang diberi umur minimal 60 tahun. Jadi 60 tahun ke atas ada mikotnya, nanti akan ditanyakan. Ini merujuk kepada hadis Bukhari. Kata Rasulullah, a'dzarallahu ila mri'in akhara ajalahu hatta bala. Allah akan menanyakan pada hari kiamat, akan ada pertanyaan dari Allah, umur begitu panjang digunakannya untuk apa? Paling tidak kita bisa jawab, ya Allah, untuk ngaji di Nurul Hidayah. Sebulan berapa kali di sini ngaji? Paling tidak itu meringankan pertanyaan dari Allah. Nah, ikhwatu iman, kembali kepada ayat yang tadi, karena mereka inkar kepada ayat-ayat Allah dengan membuat taskik, ya, membuat keraguan-raguan, maka Allah ungkapkan jawabannya dengan kalimat-kalimat penegas agar mereka menjadi sadar. Kalau mau sadar, paling tidak orang beriman akan tambah yakin ketika Allah mengungkapnya dengan kalimat penegas. Jadi tidak gampang Ibnu Abbas untuk meyakinkan jamaah di zaman beliau, meyakinkan penegas. Kenapa dengan bahasa seperti itu? Nampak mulai orang-orang tak percaya bahwa Nabi Isa itu masih hidup. Maka gaya bahasa yang beliau sampaikan dengan menggunakan khobar inkari, karena sudah nampak keingkaran, tak percaya dengan Nabi Isa itu masih hidup, maka bahasa yang beliau sampaikan dengan kalimat pegas yang tidak satu, sesungguhnya dia sekarang benar-benar masih hidup. Itu kalimat yang tidak biasa, agar orang sadar yang ngomongnya siapa. Yang ngomongnya orang, yang ngomongnya sahabat, orang yang sangat dekat dengan Nabi, bukan asal sahabat yang paham betul tentang tafsir Quran.
orang yang paham dengan agama, mendalam ilmu agamanya, dan tafsir Qurannya pasti benar. Kenapa? Karena Rasulullah yang mendoakan, Allahumma faqihu fiddin wa alimut ta'wil. Ya Allah, berikan pemahaman agama yang mendalam dan tafsir Quran yang benar. Kata Ibnu Abbas, jangan gampang menyimpulkan kalau ada ayat tentang neraka kholidina fiha, disimpulkan orang yang ke neraka sekalipun muslim selama-lamanya. Jangan gampang. Kata Ibnu Abbas, baca ayat sebelumnya, baca sudahnya, akan paham ayat itu tertuju untuk siapa. Dipahami secara umum, karena ada ayat yang am, ada ayat yang khos. Di zaman tabi'in, sahabat sudah mulai tidak ada beberapa sahabat, ada Jabir bin Abdullah, ada Ibnu Abbas. Baca sudah, jangan kau jadikan yang am khos, yang khos am, jangan. Baca dengan benar. Kata Ibnu Abbas, aku lebih tahu daripada kalian tentang Quran. Ayat yang manapun yang kalian baca yang menetapkan kholidina atau khulud dan finnar, itu adalah lil kuffar wal munafikin, untuk kafir, untuk munafik, tidak untuk Islam, tidak untuk orang Islam. Orang Islam ke neraka pasti ada jatah untuk masuk ke surga. Lama sebentarnya tergantung. Karena nanti ada orang Islam yang kelasnya kelas gosong biasa dan gosong pisang. Gosong biasa dan gosong sekali, tergantung nanti. Yang bangkrut pahalanya habis, itu kelasnya kelas gosong sekali, ya, gosong pisang. Muflis pahala habis untuk bayar kedoliman yang ia lakukan. Jadi ingatkan lagi dengan hadis Nabi, terutama untuk yang umurnya 6. Ada pertanyaan. Coba baca hadis Nabi. Yaumul Qiyamah orang akan ditanya umurnya dihabiskan untuk apa, kesehatannya dipakai untuk apa. Jadi bab sehat ditanya, selama sehatnya untuk apa, selama hidupnya untuk apa. Selama hidupnya kan berarti kan tidak dibatasi umur berapanya, selama hidup lah, dari balik sampai 59 umpamanya, belum sampai ke 60. Ada pertanyaan, umur diberi jatah segitu untuk apa. Ini mungkin yang 60 ini lebih khusus lagi, kelasnya kelas beda pertanyaannya. Dari 60 lebih ya, atau 60 dari 60 minimal ada pertanyaan secara khusus untuk orang-orang yang diberi umur minimal 60. Bukan berarti yang di bawah 60 gak ada pertanyaan, ada pertanyaan. Dikasih kesehatan, dikasih hidup, digunakannya untuk apa. Sama dengan yang kaya, yang miskin ada perbedaan. Yang miskin tak akan ditanya harta dari mana, digunakan untuk apa, karena nggak punya apa-apa. Yang kaya, mohon maaf, dan ditahan dulu, ada mikot khusus untuk orang yang kaya, ditanya hartanya dari mana, digunakan untuk mana, ada mikot khusus. Tapi jangan punya kesimpulan, berarti orang kaya nanti ditahan, ditanya derajatnya lebih rendah dong dari orang miskin. Belum tentu. Bisa jadi setelah diperiksa, karena istimewa orangnya, harta-hartanya untuk fisabilillah, maka walaupun ada pemeriksaan tetapi derajatnya lebih istimewa daripada yang miskin tadi yang nggak ada pertanyaan. Jadi intinya bukan kaya miskinnya, ya, bersyukur tidak, sabar tidak dalam mentaati Allah dan Rasul. Banyak sahabat-sahabat Nabi yang kaya, derajatnya istimewa, cuman tetap ada proses hisabnya di padang mahsyar. Bahkan mungkin ada orang yang tanpa hisab, dia kaya tapi nggak dihisab, karena itu punya karakter-karakter yang istimewa, sifat-sifat yang istimewa yang Allah bebaskan tanpa hisab. Bisa jadi nggak usah ditanya orang ini mah, langsung aja ke surga. Bisa begitu kan? Tanpa hisab itu kan ada hisab ringan, ada tanpa hisab. Hisab ringan diberikan kitab, tidak usah dibaca, ini baca sendiri, beres Anda. Itu hisab ringan. Yang kedua, hisab ringan yang kedua kata para ulama, orang beriman dipanggil satu-satu oleh Allah. Dipanggil, mendekat sama Allah, merapat sama Allah, lalu kemudian dipampangkan layar catatan amalnya, dibukakan. Semua kejelekan dipampangkan, ini kejelekan kamu selama hidupnya, ditulis semuanya lengkap.
Tak tidak hilang. Hari, tanggal, jam, menit, amal apa, amal buruk apa, dipang-pangkan semua. Walaupun kita sudah lupa akan amal itu. Yauma yab'atsuhum jami'an fayunabbihum bima amilu ahsahullahu wa nasu. Pada hari kiamat Allah bangkitkan kalian semuanya, lalu Allah beritakan amal-amal kalian. Allah sudah catat amal kalian walaupun mereka atau kita sudah lupa. Wa nasu, akan ingat, oh iya diakui. Akhirnya Allah bertanya, bukankah ini amal jelek kamu semuanya? Ia mengakuinya, sampai ia punya perasaan tidak akan menjadi ahli surga atau akan ke neraka terlebih dahulu. Orang ini beriman, orang yang ini merasa bangga dan senang. Kalau bahasa kitanya, alhamdulillah, untung. Kejelekan dipang-pangkan. Jadi ternyata walaupun orang sudah dapat ampunan, tetap proses penghisabannya tetap diperlihatkan semua keburukan. Ketika diperlihatkan semua kebaikan, ia berharap agar orang lain melihat juga kebaikan-kebaikannya. Itulah manusia. Dunia sampai akhirat sifatnya sama. Kita dunia kalau berbuat dosa, jangan sampai ya Allah orang lain tahu. Tapi kalau sudah berbuat baik, mudah-mudahan orang pada tahu. Itu penyakit kan? Ketika berbuat baik, mudah-mudahan orang lain tahu, itu penyakit. Nah, kalau nggak riya ya sum'ah lah. Ya. Sampai ke akhirat, semoga yang lain tahu ini saya kebaikannya begitu hebat. Ketika yang tadi yang pertama ditampilkan yang buruk itu, semoga yang lain tidak tahu. Ini sifat itu dibawa ke akhirat. Dari sekarang nih, karakter orang-orang yang begitu kan banyak. Ketika beramal baik, ingin rasanya orang lain mengetahuinya dia telah berbuat baik. Ketika amalnya buruk, jangan sampai ini lain tahu. Korupsi, bagaimana caranya supaya nggak ketahuan? Bagaimana caranya supaya kelihatannya jujur dan benar? Kan begitu di dunia itu, sampai ke akhirat begitu. Gitu Pak. Ya. Seorang muslim, orang Islam, tapi meragukan tentang dari akhirat. Dari akhirat dia ragu. Nah, statusnya itu orang muslim seperti itu gugur atau enggak muslimnya? Ya. Para ulama sudah membuat rukun apa? Rukun Islam. Ya, para ulama sudah ketetapan iman rukun Islam. Rukun Islam satu, baca 2 kalimat, 2 sholat, 3 zakat, 4 puasa, 5 naik haji. Rukun iman, 1 iman kepada Allah, 2 iman kepada malaikat, 3 iman kepada Rasul atau Nabi, berikutnya iman kepada kitab-kitab, kemudian iman kepada hari kiamat, terakhir iman kepada qada dan qadar. Para ulama sudah bikin rukun iman itu ada 6. Salah satu adalah iman kepada hari akhir. Iman dalam pengertian yakin betul dengan hari kiamat. Makanya kata Rasulullah ketika beliau bacakan ayat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Mutmainnah itu apa? Kan kita mengartikan mutmain itu di terjemahan Quran kita jiwa yang tenang. Ya, kalau jiwa tenang, banyak yang tenang walaupun nggak sholat. Orang kafir nggak sholat tenang juga dia. Dukun juga tenang dengan dukunnya. Ya, makanya mutmain itu nggak juga dipahami begitu, gitu pengertiannya. Maka Rasul berdoa, ya Allah berikan aku jiwa yang mutmainnah. Apa jiwa mutmainnah? Jiwa yang yakin akan bertemu dengan Allah. Yakin. Jadi jiwa yang yakin akan bertemu dengan Allah, jiwa yang ridho dengan ketentuan aturan dari Allah, jiwa yang qanaah menerima apa adanya, itu mutmainnah. Beruntunglah kalau orang sudah punya jiwa mutmainnah, artinya jiwa yang yakin akan bertemu dengan Allah. Ini tidak yakin, ragu. Kalau sudah ragu, apa bedanya dengan yang tadi?
ya, yang ragu-ragu tadi, bikin keraguan. Jadi kalau sudah ragu, maka karena sudah keluar dari rukun iman, ya maka itu tidak dikatakan iman. Kalau begitu, nggak dikatakan muslim. Harus apa ya? Ya harus bertobat barangkali, segera benahi imannya, karena sudah meragu-ragukan dirinya terhadap hari kiamat. Orang muslim, orang beriman tidak boleh ragu kepada hari akhirat, ya, hari akhirat. Ketika ragu, maka dipertanyakan imannya. Bahkan menurut pernyataan para ulama tadi, tidak layak dikatakan iman. Kenapa? Karena tidak yakin lagi atau hilang salah satu rukun iman, yakni iman kepada hari akhir. Kenapa? Enggak langsung, nanti mati dulu kalau nggak bertobat. Kalau nggak tobat, jadi gini, sebelum penyeberangan di atas jembatan, nanti baca surat Maryam bagian pertengahan, wa in minkum illa wariduha. Tidak ada seorang pun dari kalian pasti akan mendatangi neraka. Ada yang datang untuk menyeberang di atas jembatan, ada datang untuk dilempar. Semuanya berada di sekitar neraka. Kenapa datang? Karena untuk nyebrang. Kenapa datang? Untuk dilempar. Fir'aun dipanggil maju ke depan, lalu dijambaklah rambut ubun-ubunnya, pegang kaki ininya, dibalik begitu kan. Nanti pengikutnya ngikutin. Jadi pemimpin duluan, pemimpin zalim, ya, sesat dan menyesatkan duluan. Fir'aun duluan sebelum para pengikutnya. Nabi palsu duluan sebelum umat yang palsu. Ya, nabi palsu duluan. Rasulullah duluan. Karena pengadilan, penghisaban sampai pada yang terakhir penyeberangan tidak akan dimulai sebelum Rasulullah datang menghadap Allah untuk minta agar segera diadakan pengadilan. Kita akan menunggu di padang mahsyar arba'una sanah, 40 tahun. Wallahu alam 40 tahun dunia atau 40 tahun hitungan akhirat. Jadi akan lama di padang mahsyar. Inilah yang membuat para sahabat sekelas Abu Hurairah menangis selalu di dunia, karena ia ingat hidup yang sebentar untuk menghadapi kehidupan yang tidak sebentar. Lama di padang mahsyar, proses hisabnya lama. Maka menyeberang itu setelah ada bekal cahaya, ada mikot pembagian cahaya, maka orang akan menyeberang bila ia dapat cahaya. Awalnya orang munafik juga dikasih, tapi ngasih dari Allahnya pura-pura. Jadi awalnya dikasih. Ketika mau nyebrang, kata Allah, sallaballahu nural munafikin. Allah padamkan cahaya orang munafik, kemudian ia minta tolong kepada orang beriman agar bisa nyebrang dengan cahayanya. Tapi kata beriman, kembali aja ke belakang, ke tempat pembagian cahaya ketika dibagikan cahaya. Ini bisa dibaca di surat At-Tahrim dan surat yang lainnya, bahwasannya yaumul qiyamah akan ada pembagian cahaya, kemudian nyebrang dengan cahaya itu. Kalau cahaya kita cukup, apalagi luas, maka bisa dipastikan kita akan selamat nyebrang. Tapi kalau cahaya kita nggak cukup, bahkan ada yang cahayanya seukuran jempol kakinya, maka ia tidak selamat karena tidak cukup cahayanya. Sebelumnya banyak orang-orang yang sudah jatuh ke dalam neraka, apalagi yang terakhir dengan bekal cahaya seluas kuku jempol kakinya, kadang nyala, kadang padam. Kita nggak tahu urutan nyebrang kita ini nomor berapa. Kalau kasih nomor, Rasul nomor pertama, Abu Bakar urutan kedua, Umar ketiga, keempat, seterusnya saya tidak tahu. Pasti para sahabat. Baru nanti umat-umat yang lain dengan nabinya masing-masing. Nabinya duluan, baru umatnya atau para sahabatnya. Begitu ketentuannya, dan kita pasti akan berada dalam mikot penyeberangan, tempat penyeberangan. Kalau urutan kita semakin jauh dari urutan sahabat, urutan tabiin, urutan orang-orang yang soleh, nasib kita ketar-ketir, selamat atau tidak nyebrang. Semoga saja urutan kita tidak jauh dengan urutan orang-orang yang soleh, agar bisa selamat.
Jadi ada yang langsung dilempar ke neraka karena tidak punya cahaya. Siapa yang dilempar? Yang musyrik, yang munafik, yang kafir dilempar langsung. Seperti Fir'aun dilempar langsung, tidak nyebrang, karena nyebrang harus punya cahaya. Jadi besar kecilnya cahaya, luas sempitnya cahaya, biqadri imanihim wa amalihim, berdasarkan iman dan kadar amal solehnya. Makanya ada orang yang nyebrangnya lambat sekali, sampai dia nyesel. Kemudian dia bertanya, ya Allah, ya Rabb, lima abtota, kenapa kau lambatkan aku? Kata Allah, bukan aku lambatkan kamu, tapi amal baik kamu yang lambat. Bukan aku lambatkan kamu, tapi kamu lambat dalam beramal. Jadi kaum bapak hati-hati, kalau Jumatan diusahakan datang sebelum khotib naik mimbar. Kalau khotib sudah naik mimbar baru datang, dianggap lambat amalnya. Zaman Umar bin Khattab, beliau ceramah khutbah Jumat, ada yang datang, satu orang datang, beliau sedang khutbah, ada satu orang yang datang, ditanya, kamu dari mana? Kamu dari mana? Ini keimanan di zaman Umar nih, di zaman sahabat Nabi Umar. Ada orang, satu orang, beliau lagi ceramah datang, beliau tanyakan, dari mana baru datang? Dia jawab, dan jawabannya syar'i. Jawabannya syar'i. Jadi datang terlambatnya karena sesuatu yang udur memang. Itu kan, ini zaman Umar, hebatnya bapak-bapak yang Jumatan gitu ya, berarti datang sebelum khotib naik mimbar. Karena satu orang yang datang langsung tanya, kalau bahasa kita jangan ulangi lagi, kan begitu dengan pertanyaan itu. Kalau kita mau praktek amalan Umar ini, kalau kita mau praktek khotib sekarang ini mau praktek, yang datang ditegur, ditanya dari mana, saya yakin khotibnya tidak akan bahas apa-apa. Datang pertama, dari mana Pak? Langsung datang lagi, dari mana Pak? Tidak akan bahas apa-apa khotib. Karena zaman ini yang Jumatannya banyak yang datang, bahkan ada yang tenang, yang penting bagian sholatnya. Datang, khotib sudah beres, tinggal salamnya aja, berangkat cepat. Ini jadi jangan sampai nanti kita yaumul qiyamah nyebrangnya lambat karena amal baik kita lambat. Datang kurban, uangnya ada, jangan mikir-mikir lagi. Kalau uangnya ada lebih harta, ada lebih uang, jangan mikir lagi. Khawatir yaumul qiyamah nyebrangnya lambat. Masih ada? Cukup ya? Masih? Assalamualaikum. Dan penjelasannya tentang sisa kubur dengan waktu dibuat dengan orang kafir diperlihatkan neraka lagi diakan neraka, soalnya diakan neraka. Dan kemudian sisa kubur itu sama seperti perempuan neraka sama surga. Penjelasan. Ya, baik. Azab kubur keyakinan yang harus diyakini dengan seyakin-yakinnya. Makanya Rasulullah selalu mengajarkan doa, diantaranya ketika sebelum salam lah. Kita sudah fil alamina innaka hamidum majid, kesananya apa doanya sebelum salam? Ya, memohon 4 hal. Azab kubur lah, siksa neraka, fitnah hidup dan mati, terakhir fitnah dari Dajjal. Itu kan? Terus bahkan kata Aisyah, Rasulullah dalam satu waktu berdoanya minta selamat dari azab kubur. Jadi sesuatu yang harus diyakini itu. Nah, nanti rincian dan bentuk azabnya seperti apa, Nabi merinci lah. Ada yang diperlihatkan pagi, sore neraka, ya kan? Ada yang dipukul oleh malaikat karena tidak bisa jawab, ya kan? Ada yang di satu tanur itu wadah yang satu tempat yang mulutnya atau pintunya kecil tapi nanti kesininya besar, disiksa di situ untuk orang-orang yang berzina yang tidak bertobat. Untuk yang riba tidak bertobat maka berenang di kolam darah, ya kan? Terus ketika minggir ada orang di pinggir danau disumpel mulutnya pakai batu ke tengah lagi.
Itu kan tempatnya seperti itu hukumannya. Apakah itu jasad dengan ruh atau ruhnya? Mungkin gini pertanyaannya. Ya, hukuman yang hakiki, hukuman yang betul-betul hukuman adalah ketika jasad dan ruh sudah disatukan. Nanti sudah terjadinya hari kiamat. Sekarang ini Fir'aun jasadnya diabadikan, kita bisa lihat mana jasadnya Fir'aun. Lalu pagi sore dia lihat neraka, apanya yang bisa melihat? Ruhnya. Ruh dia bisa melihat pagi sore tempatnya di neraka, jasadnya di dunia, jasadnya. Jasad semuanya hancurlah jadi tanah. Semua jasad hancur jadi tanah. Maka ruh menyaksikan. Saya sudah sampaikan semalam di Nur Iman. Ketika bayi meninggal dunia, maka menjadi seekor burung, bukan jasadnya utuh gitu, jasadnya di tanah, tapi ruhnya menjadi seekor burung. Itu contoh. Jadi ada siksaan ruh kalau begitu, adab ruh, bukan dengan badannya. Atau ketika tidak bisa menjawab dipukul, karena bahasanya apabila ditanya sudah selesai pemakaman didudukan, nah itu didudukan jasad dan ruh. Ada saatnya ruh dikembalikan, kemudian untuk proses pertanyaan ketika nggak bisa jawab maka dipukullah oleh malaikat. Tapi itu di alam ruh, itu di alam barzakh, bukan di kuburan. Itu di alam kubur, bukan di kuburan, karena kuburan bukan alam kubur. Atau jangan diyakini di mana makamnya, di situ alam kuburnya. Alam kubur, alam goib, kita tidak tahu. Di mana alam barzakh, kita nggak tahu. Alam barzakh tempatnya beda-beda. Yang berzina tadi tempatnya seperti itu, yang suka riba belum bertobat tempatnya seperti itu, dan lain-lain. Cukup? Ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.